airgun itu menggunakan kaliber 4,5 sampai 6 mili berbahan mimis. Jadi itu berbahaya. Yo, welcome back to my YouTube channel, Mr. Babau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjua-jua, horas, ahoy. Piye kapare? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan untuk kalian yang lagi sakit, kudoakan supaya kalian diberi kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan kalian yang lagi sakit sama mantan pastinya. Oke Pal, kali ini aku mau mengedukasi kalian semua. Oh my god! Wow! Tentang replika senjata api berjenis airsoft gun. Nah, jadi aku mau perkenalkan diri dulu aku ya kan. Aku Mr. Babau. Aku juga tergabung dalam komunitas Airsoft Brotherhood Unity Indonesia ya. Atau disingkat ABU, ini dia singkatannya ABU. Nah, jadi Airsoft Brotherhood Unity Indonesia itu kita berpusat di Jakarta, kita resmi dan kita adalah klub airsoft gun atau klub olahraga menembak ya. Ini kita dinaungi oleh KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah, jadi kita resmi di pemerintahan dan diakui di negara. Nah, jadi ini kita juga nggak main-main organisasinya ya, dari tingkat pusat, tingkat provinsi dan daerah itu sudah ada. Ini seperti yang aku mau tunjukin nih. Nah, ini adalah KTA aku ya, ini KTA aku. Jadi kita resmi. Jadi aku kemarin baca berita di media online. Nah, di media online itu yang aku baca beritanya adalah tentang penodongan replika senjata api ya kan, replika senjata api kepada seorang supir truk. Nah, itu kejadiannya di Jalan Lintas Sumatera antara Aceh Sumatera Utara kalau nggak salah, di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat ya kan. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sangat konyol, yang sangat tidak lucu. Ini bukan untuk main-mainan. Ketawa kalian? Kalian pikir lucu? Ya? Hah? Nah, jadi yang kubaca di berita online tersebut, ya kan, dari sumber yang aku baca bahwasanya ini yang melakukan penodongan adalah oknum supir Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sektor. Ya, jadi dia ini kalau kita singkat sebenarnya Kapolsek ya, Kapolsek di salah satu resort Kabupaten Langkat atau Polres Langkat. Nah, ini aku sampai sekarang juga, sampai beritanya diturunkan juga aku nggak tahu ini dari Polsek mana, apakah benar dia oknum dari supir Kapolsek atau bukan. Nah, itu ya. Tapi yang pasti di sumber yang kubaca atau di berita yang kubaca di media online tersebut mengatakan bahwasanya ini pria ini mengaku sebagai supir Kapolsek. Jadi videonya juga ada, nanti kita sama-sama tonton videonya ya kan. Videonya beredar viral di TikTok ya. Beredar viral di TikTok, penodongan menggunakan airsoft gun katanya. Nah, ini dia. Kalaulah dia menggunakan airsoft gun, benar atau tidak, sampai berita diturunkan, sampai aku membacanya tidak ada menunjukkan jenis unitnya. Nah, kalau kita bilang di airsoft itu unit ya, jenis unitnya apakah itu airsoft atau airgun. Nah, ini lagi jadi panjang ceritanya kan. Jadi kalau dia bilang menggunakan airsoft, nah ini dia. Jadi kalau airsoft dan airgun ini ada perbedaannya. Perbedaannya adalah airsoft ini menggunakan katakan peluru atau amunisi yang dia itu adalah plastik. Nah, kalau airgun dia menggunakan peluru atau amunisi itu mimis atau yang biasa disebut orang sebagai gotri. Nah, itu dia. Jadi ini beda ya, beda.
kalau senjata airsoft gun itu tidak mematikan karena itu alat olahraga, alat menembak dan resmi ya, dan resmi di Indonesia yang pastinya ya. Nah, kemudian untuk airgun sendiri setahu aku itu belum resmi begitu. Airgun itu belum resmi di Indonesia sampai hari ini begitu. Karena apa? Karena airgun itu menggunakan kaliber 4,5 sampai 6 mili berbahan mimis atau apa sih? Kalau nggak salah itu besi atau apa gitu ya. Nah, jadi itu berbahaya kalau sampai mengenai kulit. Itu impact-nya bisa sampai melukai begitu. Nah, jadi kalau misalnya airsoft itu hanya seperti paintball gitu, tapi dia butirannya itu lebih kecil. Ini dia, diameternya itu lebih kecil. Aku bisa tunjukin ke kalian semua. Nah, ini contoh dari plastiknya ya. Ini aku tutupin dulu ini ya, mereknya. Nah, ini berat 0,20 gram. Nah, sebanyak 5.000 butir. Nah, ini adalah contoh dari peluru atau amunisinya. Itu dia. Nih. Ini beratnya hanya 0,20 gram, ya kan? Dia berkaliber atau berdiameter 6 mili. Nah, itu dia. Karena di airsoft sendiri itu tidak ada 4,5. Setauku ya, masih hanya 6 mili gitu. Nah, jadi nanti perbedaannya aku kasih tahu lagi. Ini kita hanya membahas untuk berita penodongan tersebut ya. Nanti untuk perbandingan antara airsoft dan airgun itu nanti akan aku jelaskan, aku terangkan di video selanjutnya. Jadi ini yuk kita tengok dulu videonya sama-sama. Nah, jadi kita hitung dalam hitungan 3 3, 2, 1. Abang tadi mau nembak aku bang pakai pistol bang. Mana pistol abang? Aku karena aku ditelepon dari sana, lagi nonton bola aku. Ya kan? Ditelepon sama keluarga aku, mama aku meninggal. Kok usah kau foto aku. Bukti bang, bukti abang bawa pistol bang. Kenapa abang takut? Dia marah dia marah. Ya, biar tahu. Karena dia kamera divideokan oleh korban. Berarti abang nggak apa? Duduk aja. Mana pistol abang? Tunjukkan lu pistol abang mau nembak aku tadi bang. Ku tembak kau abang bilang kan? Udah ngapain kau foto orang? Ya, ini bukti bang, biar tahu abang. Nah, kita pause dulu. Ini kalau aku lihat dari videonya, ini benar di Kabupaten Langkat, bisa dikonfirmasi. Dan ini ada di Kecamatan Gebang ya, di Kecamatan Gebang di Timbangan Lama namanya kalau di Kabupaten Langkat. Di Kecamatan Gebang itu kita tengok lagi apa katanya. Karena tadi sempat marah-marah. Dia mengatakan lagi nonton bola, lagi nonton bola, kemudian dikabari bahwasanya orang tuanya meninggal, ibunya ya. Itu kereta polisi tuh, Candi. Oh, dia abang lempar aku belum kali. benar, dia menggunakan sepeda motor. Kita lihat lagi kronologinya bagaimana. Lempar aku abang tunjukkan pistol aja. Aku masih lari bang, karena aku takut lari bang. Oh, terjadi pelemparan ya. Makanya aku palang abang. Oh, itu nggak kena kaca mobilku bang, masih kena body. Di palang itu artinya di stop ya. Jangan gitu bang. Sepeda motor si pelaku di stop oleh ini sang supir truk. Tunjukkan lu pistol abang, mana pistol abang tadi yang nunjuk yang mau ngomong tembak? Abang kayak gini. Mata aku nggak buta bang. Nampak aku pistol abang. Abang bilang tadi Dia mengatakan itu kayu ya. Oh, dia bilang airsoft gun. Abang kota bukan. Abang kota apa bukan? Aku bukan. Tadi abang bilang anggota. Siapa yang bilang anggota? Barusan kau bilang anggota tadi. Siapa yang bilang? Barusan kau bilang tadi. Makanya Ada aku bilang anggota. ada kan bang? Ada kan bang? Polres saya tadi kan? Mana ada aku bilang aku supir Kapolsek. Benar atau tidak yang pasti ini di video disebutkan bahwasanya dia sempat mengakui sebagai anggota Polres ya, Polres Pas abang Langkat. tunjukkan pistol dari kaku bang. Bolak balik 3 kali bang. Abang kejar aku, abang ketok-ketok pintu aku suruh berhenti. Apa ada bilang aku orang Polres? Oh, saya cerita lah bang. Abang Kapan aku bilang orang Polres? udah ketangkap begini, udah banyak orang gini. Baru abang nggak ngaku bang. Enggak, kapan Nggak aku boleh. bilang orang Polres? Tadi bang, pas kita berhenti tadi bang. Jangan abang kayak gitu. Abang bawa pistol, nakut-nakuti abang pistol betul abang nggak nih? Abang tadi abang apa ya bang ngacung-ngacungkan pistol? Aku tembak kau, Pistol mainan, plastik itu udah aku buang. Kenapa abang buat kayak gitu?
Dia mengatakan itu adalah pistol main-mainan, tadi itu plastik dan sudah dibom. Berarti benar dia membawa pistol ya. Ini aduh, bengek kali bapak kau. Gak boleh bang, senjata tadi di sini. Kau tadi berhenti. Loh, apa salah aku bang? Jalan lebar. Mobil depan kok tronton, abang motong-motong aja. Kenapa bang? Aku klakson abang yang marah. Aku ada klakson abang. Ini masih malam bang. Jam berapa ini? Aku mamaku meninggal. Ini jam 12 malam bang. Mamaku Oh, meninggal saya di cerita rumah lah bang, sakit. cerita lah bang, cerita lah. Ah. Tunjukkan pistol abang tadi. Jangan abang takut-takuti orang pakai pistol bang. Gak boleh gitu bang. Nakut-nakuti orang pakai pistol bang. Mamaku meninggal. Itu alasan abang. Kok alasan? Perlu aku telepon. Jadi kenapa? Tapi ya kalau Aku tanya dulu. emaknya meninggal ngapa dia di sini lama-lama? Kenapa dia nggak pergi aja ya? Mau berhenti bang. Aku tadi nabrak gerobak. Abang nunjukkan pistol itu buat apa? Aku tanya dulu. Ini posisi malam bang, jalan lempang bang, bukan jalan padat. Mungkin karena emosi ya, karena emosi dia Boleh gitu, membawa Bang. sebuah unit replika senjata api, Kalau abang nggak lempar mobil aku, sehingga aku dia parah, berani Bang. menodongkan ke siapapun gitu. Inilah koboi jalanan yang nggak patut ditiru ya. Nembak orang nih, ngapa-ngapain pistol? Mana pistol abang tadi? Ya abang acungkan ke aku bang. Dia pura-pura bodoh, pura-pura dengar, pura-pura nelpon dia nih, nelpon. Terus ada yang komentar. Ya, jadi seperti itu videonya yang kita lihat ya kan. Videonya itu mengatakan bahwa dia sebenarnya itu sedang terburu-buru karena orang tuanya meninggal, katanya ibunya meninggal di salah satu rumah sakit di Kabupaten Langkat, sehingga dia menyalip mobil-mobil truk yang sedang melintas. Aduh, ini pula yang sedang melintas begitu. Nah, kemudian disebutkan di sini si korban karena dia disalip oleh motor, dia mengatakan ini jalan sangat sepi. Jadi dia karena terburu-buru ingin cepat sampai karena dia sedang bekerja, karena jalan juga lebar, dia memotong kembali sehingga disuruh berhenti dan diacungi sebuah pistol gitu kan, sebuah replika senjata api, sehingga si supir truk langsung memberhentikan mobilnya di depan motor si pelaku begitu ya. Jadi sehingga si pelaku langsung naik tensi, langsung emosi, sehingga terjadilah percekcokan dan penodongan begitu ya. Artinya ini mungkin nggak sekali, berarti 2 atau 3 kali penodongan, katakan paling minimal 2 kali, karena sekali dia ditodong kemudian berhenti, nah kemudian ditodong kembali ketika berhenti tersebut, sehingga menimbulkan kepanikan oleh si korban. Nah, sampai si korban mengajak si pelaku untuk berbicara di tempat tersebut ya, tempat itu tadi, sampailah dia divideokan begitu. Nah, jadi kronologinya sudah jelas ya, sudah jelas. Ini adalah kehebatan dari si koboi jalanan yang menggunakan replika senjata api yang sampai hari ini kita nggak tahu dia beli di mana, dia dapat barangnya dari mana. Karena sekarang ketika orang mau membeli airsoft gun, kita cerita airsoft gun lagi, airsoft itu harus digrafir di polda setempat begitu. Jadi itu semua unit airsoft gun itu harus di screening dulu, harus diketahui siapa pemiliknya, dan pemilik harus memiliki SKCK. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas lagi tentang airsoft gun, tentang kepemilikan, tentang keabsahan, tentang cara permainan, nanti akan kita ulik lagi di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk kalian untuk selalu tonton channel Mr. Babau yang ingin tahu tentang seputar airsoft gun. Nah, begitu nanti kita akan kasih tahu, kita akan jelasin, saya akan kasih tahu kalian seputar airsoft gun, apakah itu berbahaya atau tidak. Nanti kalian saksikan di video-video aku selanjutnya. Nah, jadi kita kembali ke topik pembahasan tentang penodongan tersebut. Jadi penodongan ini seenak-enaknya saja ya. Jadi untuk kalian yang memiliki airsoft maupun airgun, kalian harus tahu dulu tentang kepemilikannya begitu. Jangan asal memiliki, nggak tahu beli dari mana, legal atau ilegal, kalian langsung menganggap itu adalah alat bela diri. Bukan, itu bukan alat bela diri. Untuk airsoft gun sendiri aku tegaskan itu adalah alat olahraga.
Nah, jadi perlindungannya itu kalau aku biasanya sih hanya bisa hanya menggunakan kacamata. Ini Google-nya ini anti benturan keras gitu. Jadi kalau kena benturan keras juga dia nggak masalah, ya. Nah, kemudian ini untuk menutupi mata karena mata ini tidak ada garansi begitu. Nah, kemudian untuk kuping ini juga ini kan agak berbahaya nih. Bisa menggunakan headset yang khusus ya, atau bisa juga menggunakan seperti aku nih. Nah, nih, jadi ini kalau pakai kupluk ini ketutupan gitu, jadi nggak bisa tembus gitu untuk kuping. Nah, kalau untuk hidung biasa juga aku pakai masker. Nah, begitu. Jadi ini kita full body. Nanti aku bisa tunjukkan ke kalian foto aku ketika stay untuk bermain airsoft. Ini dia fotonya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika aku menggunakan perlengkapan airsoft itu seperti itu, sangat safety untuk permainan airsoft itu sendiri. Jadi kalau untuk airgun itu sangat-sangat berbahaya ketika mengenai kulit. Jadi untuk siapapun kalian menonton video ini, kalian memiliki airgun, silahkan kalau kalian sudah memiliki, nggak tahu untuk apa, ya boleh untuk pajangan, ya kan, untuk koleksi, tapi jangan dipergunakan untuk kejahatan, jangan dipergunakan untuk melindungi diri, dibawa-bawa karena itu melanggar hukum. Yes! Nanti kalian bisa kena undang-undang darurat. Nah, beda dengan airsoft gun. Airsoft gun dibawa naik pesawat pun bisa karena legal ya. Karena legal, kita itu legal. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kalian yang memiliki replika senjata api airsoft maupun airgun jangan disalahgunakan, karena airgun adalah sampai sekarang masih ilegal ya, masih belum diakui oleh pemerintah karena itu berbahaya. Dan untuk airsoft itu sudah diakui. Jadi untuk kalian punya airsoft, silahkan kalian daftarkan diri kalian ke induk organisasi airsoft ya. Kalian daftarkan, kalian bawa SKCK, KTP atau apa segala macam untuk melegalkan unit yang kalian punya apabila kalian memiliki unit yang belum legal, yang belum terdaftar. Dan silahkan unitnya digrafir ke polda setempat. Jadi seperti itu dululah video kita kali ini. Salam damai dari aku Mr. Babau. Ciao, bye.